Berwisata, berwisata. Hey ho, apa kabar kamu yang menjadi tempat sampah? Ini gara-gara gue dengerin lagu barunya Tulus nih, Langit Abu-Abu. Kedengeran gak nih background? Jay-Z gini, terus lagu-lagu galau men. Apalagi bahasnya tentang menjadi teman curhat saja tidak menjadi tujuan utama. Ya, it's perjalanan hidup lah ya. Tapi yang lucu yang ya ini tentang lagu tentang ketidakrelaan sih sebenarnya. Jadi ya fase apa ya? Fase anger lah. Fase anger ya. Fase. Aduh. Nih, ya, tapi gue nggak suka style nyanyinya Tulus ya, cuman menurut gue he is a great songwriter, so banyak lah yang gue suka. Banyak yang gue suka sama lagu-lagunya dia. Inspirational. Ya keren lah. Gue belum menyapa ini. Selamat datang di podcast. Podcast lagi. Perspektif perdana bro. Perspektif perdana episode ke-11. Gue gak tahu nih mau ngobrolin apa lagi, but ya ngomongin tentang songwriter ya. Ngomongin tentang songwriter ini kenapa jauh banget tadi? Kayaknya gue nggak konsep itu deh. Tapi gue oke dah. Gue nggak tahu ya. Apa yang terjadi dengan seorang Melly Goeslaw dan apa yang terjadi dengan seorang Dhani Ahmad? Apa juga yang terjadi dengan Giring Niji? Gue nggak ngerti kenapa Melly Goeslaw. Nggak tahu lah. Apakah memang pasar seperti itu? Apakah memang tujuannya untuk survive? Gue nggak ngerti juga. Lo bayangin tahun 90-an bagi lo yang hidup di ya lahir tahun 80-an lah, dan lo remaja di tahun 90-an itu, lo bisa dengerin lagu-lagunya Melly Goeslaw yang wow, yang sampai sekarang memang oke banget gitu. Waktu dia bergabung dengan Potret atau setelah dia solo ya, cukup sangat kenapa ini orang kecewa gitu ketika dia membentuk BBB, dan anjing nih kenapa nih orang itu. Dia itu keren gitu sebagai songwriter tuh, bagus gitu. Ahmad Dhani juga sama. Dewa, menurut gua masterpiece terakhir Dewa itu adalah Bintang 5 waktu pertama kali Once nyanyi gantiin si Ari Lasso. Dan setelah itu gue nggak ngerti kenapa, ya nggak tahu lah. Gue nggak ngerti tentang dunia hiburan, so gue nggak bisa komentar banyak. But how come seorang sejenius itu dengan seorang yang apa ya, liriknya insightful banget, kenapa jadi ya lo bayangin lah beda. Si Melly Goeslaw itu nyiptain lagu Bunda dan itu sangat keren gitu. Itu sangat keren banget. Kata yang dipilih itu bagus banget gitu.
Dan lo bayangin dengan dia menciptakan lagu yang BBB itu, buset, judulnya apa gue nggak ngerti, lupa gue. Itu lo bayangin kualitasnya lah, itu beda. Terus ya gitulah. Niji gue cukup suka di album pertama dan kedua. Setelah itu gue nggak bisa ngikutin lagi, kenapa nih orang seperti ini. Eros still the good songwriter until now. Gue nggak ngerasa dia berubah sih, kualitasnya tetap bagus. Siapa lagi ya songwriter Indonesia yang Iwan, mungkin ini akan sama terjadi sama teman-teman yang mengikuti Iwan Fals mungkin ya, tapi dia nggak akan enggak lah, kalau Iwan Fals still okay ya sebagai songwriter ya. Cuman semakin kesini memang tidak setajam dulu, but it's okay karena sekarang dia nggak banyak nyiptain lagu kayaknya ya. Dia lebih banyak menyanyikan lagu dan ciptaan lagunya dari orang-orang lain gitu. Ya itulah, gue sayang gitu ada seorang songwriter yang jenius kemudian gue nggak tahu apa kondisi pasar seperti itu dan dia harus banting setir, bukan banting setir sih, apa sih menyesuaikan lah, adaptable dengan kondisi itu. Dan gue harap Tulus nggak seperti itu. Gue harap dia akan tetap jadi songwriter yang bagus gitu. Ya itulah, gue prihatin sih. Wow. Kemarin tuh gue nonton film lama ya. Lo kalau nonton, gue tuh suka cuma ada 3, gue tahu 3 filmnya Jim Carrey yang bagus itu. Sampai kemarin tuh adalah satu The Truman Show, kemudian apa sih yang sama si Kate Winslet tuh, gue lupa lagi. Romantic comedy lah tapi bagus. Satunya lagi itu Yes Man. Menurut gue film-filmnya dia yang 3 itu tuh bagus. Dia menyampaikan, nggak tahu sih, kalau gue deep meaning banget tentang hidup lah. Terutama The Truman Show lah, itu gue baru nonton dan anjing nih tahun berapa dia punya ide segila itu. Dan ini sangat relate sama sekarang bahwa idol tuh too much gitu. Idol banyak banget dan reality show itu banyak banget. Dan itu kan The Truman Show menceritakan tentang orang yang dari lahir itu diadopsi oleh corporate dan memang dari lahir sampai dia gede itu dijadiin sebuah reality show gitu. Even dia nggak ngerti bahwa itu adalah reality show. So semua yang ada di sekelilingnya itu fake, temennya fake, lingkungan sekitarnya fake. Dia hidup di daerah yang sama selalu gitu, dan dia hidup di dalam sebuah kubah studio yang gede gitu, yang hampir setengah bola bumi yang diceritain di situ. Anjing itu gila lah, insight-nya keren lah. Gue tuh ngerasa bahwa maybe ya gimana kalau lo hidup sebagai seorang Truman gitu, dan lo mengatakan bahwa anjing nih, gue fake juga nih hidup gitu. Mungkin gak sih kehidupan manusia itu seperti itu gitu. Gue tuh pengen nyatain bahwa apakah benar ada sebuah kehendak bebas, anjing.
Wah ini dark. Aku nggak ngerti ini ya mau dibawa kemana nih podcast Dawud. Ya gue nggak tahu lah. Tapi gue berusaha menyuarakan ide gue bahwa ya itu kenapa gimana kalau misalnya memang nggak ada kehendak bebas gitu. Di Truman Show itu kan dia all the thing is set up gitu, all the thing is ya lo segala macem lah, lo mikir itu segala macem udah di setting gitu. Ya hidup lo adalah sebuah hiburan aja dan udah di setting episode seberapa dia ketemu sama siapa, episode berapa dia ngapain gitu udah di setting semua. Even sampai matahari, matahari, laut, kemudian hujan itu di setting. Wow itu gila. Dan gue langsung refleks ke diri gue ini, kalau ini terjadi di gue dan ini beneran terjadi di gue, kayak Matrix lah. Matrix itu juga sangat filosofis gitu. Apa yang terjadi kalau kehidupan kita itu sebenarnya hanya sebuah mimpi gitu, dan kita hanyalah sebuah mesin yang hidup di dalam mimpi itu, like Matrix gitu. And then what if kalau kita itulah gilanya seni itu di situ, beyond your logical gitu. Menurut gua kenapa seorang penemu besar seperti seorang Leonardo da Vinci, kemudian Galileo gitu, dan penemu-penemu lain itu berawal dari seorang seniman ya, karena memang pikiran mereka itu melebihi pakem dunia waktu itu dan rasionalitas gitu loh. Dan dia bisa ini kalau seperti ini bagaimana, apa yang akan terjadi, terus kemudian mereka berpikir bahwa apakah ada konsep lain selain ini, dan apakah ada prinsip yang bisa dilanggar gitu. Mereka adalah truly hacker, menurut gua gitu, truly hacker waktu zaman itu. Seorang Leonardo da Vinci itu dia bisa bikin sketsa tentang banyak hal yang dia purely genius lah, seorang pemimpi dan seorang macam-macam lah labelnya dia. But gue sangat-sangat gimana nih seorang yang seniman yang mikir sampai someday ini akan jadi ada helikopter loh, someday ini akan ada pesawat terbang, someday akan ada pelontar meriam. Seperti itu dia mengkonsep seperti itu. Ini bagaimana bisa terjadi gitu. Tetapi memang sejarah itu ini related. Jadi gue baca bukunya si Nicholas Taleb yang apa sih judulnya? Black Swan, and then gue juga ada discussion group yang memunculkan sebuah artikel di Wall Street Journal kalau nggak salah tentang penemuan pesawat terbang gitu. Sejarah itu selalu mencatat bahwa apa yang kita lihat waktu itu adalah sebuah titik perubahan gitu. Itu dianggap biasa aja waktu itu gitu. Itu bermain-main banget waktu itu. Maksudnya anjing gue kira, jadi di Taleb ngomong bahwa waktu itu misalnya kayak Perang Dunia Kedua gitu. Perang Dunia Kedua di masa itu, orang-orang yang ada di Perang Dunia Kedua itu mereka nggak akan menyangka bahwa itu akan segede itu dan dimuat dalam sejarah gitu. Mereka nyangkanya udah ini perang, ini kondisi darurat, and it's okay, how I survival gitu aja gitu. Dan jadi kondisi ketika titik
titik sejarah itu berbelok gitu, itu dianggap biasa aja pada masa itu gitu. Until 20-30 tahun kemudian kita looking back gitu dan tahun sekian tanggal sekian itu ternyata ada penyerangan ini yang mengakibatkan perang dunia kedua dan sebagainya, itu baru kita kaji gitu. Dan kita ini is great war, it's great strategic, it's a lot of loss, ini kerugiannya banyak dan lain sebagainya, itu baru kita kaji itu. Sebelum itu waktu mereka dalam keadaan perang, mereka nggak akan mikir seperti itu, dan mereka nggak akan mikir itu adalah sebuah perang yang gede, mereka nggak mikir itu akan memakan banyak korban jiwa dan sebagainya gitu. Sama seperti waktu pertama kali pesawat terbang gitu. Lucu nih, gue di Wall Street Journal itu dikisahkan di artikel itu bahwa si Wright brother gitu, Wright dan Wilbur, Wright bersaudara itu menerbangkan pertama kali pesawat terbang gitu yang bisa mengudara gitu. Dan di sisi lain gitu, itu waktu pertama kali itu terbang itu nggak dimuat di Wall Street Journal gitu, dia nggak dimuat di koran manapun gitu, nggak pernah ada. Jadi penerbangan pertama kali tidak dilewatkan oleh media gitu, media ngelewatin itu semua. Setelah seminggu baru ada artikel terbit dari seorang saintis ngomong bahwa someday nanti mungkin akan ada pesawat terbang loh, ada mesin yang bisa terbang. But itu sejarah itu udah ada di seminggu yang lalu gitu. Lucu gak tuh? Ya kan, seorang saintis ngomong bahwa ya mungkin aja sih, gue nggak tahu, mungkin 10-50 tahun lagi mungkin akan ada ya pesawat terbang gitu ya. Dia tuh ngomong gitu, dan sejarah pertama kali pesawat terbang itu seminggu yang lalu udah ada gitu loh. Itu kan sesuatu yang aneh gitu. Dan penerbangan pertamanya si Wright bersaudara itu baru diketahui publik mungkin sekitar 4 atau sampai 6 bulan. 6 bulan setelahnya baru publik tahu bahwa hey, ini ada mesin yang bisa terbang gitu. Lo lihatlah, ada delay yang gede banget, antara the exact moment dengan kita publik tahu gitu bahwa itu adalah titik tolak sejarah gitu. Nggak tahu ya, itu insightful banget. Gue tuh mikir selalu, ini pelaku sejarah itu, ini akan terjadi sebuah titik tolak sejarah yang gede di sini. Gue tuh mikirnya pelaku sejarah akan seperti itu mikirnya. Ternyata enggak ya. Ternyata setelah dikaji ulang itu baru ya ini sama juga sama hidup gitu. Lo akan tahu bahwa ini kapan tolaknya setelah lo akan looking back gitu, bahwa di dalam perjalanan hidup lo nggak akan ngerti bahwa itulah saat dimana sejarah hidup lo berubah, itulah saat dimana nasib lo berubah, itu saat dimana mempengaruhi revolusi atau ya itu nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Until ya kita udah tua, kemudian kita looking back, dan ya ini tahun sekian bulan sekian ternyata terjadi seperti ini, tahun sekian bulan sekian terjadi seperti ini, baru kita sadar gitu. Sebelum itu nggak ada gitu. Ya keren sih menurut gua, keren sih. Balik lagi ke gitu, kayak ngomongin Truman Show sampai ke sini. Bayangin kalau misalnya hidup lo kayak Idol sekarang gitu, Idol dan reality show sekarang gitu. Truman itu ngerasa hidupnya miserable gitu. Maksudnya anjing ini gue udah hidup sekian, dan dia mulai memetakan nih, kenapa nih orang jam sekian selalu
nongol ya, ini kayak looping aja nih. Kan setting up kelihatan ya. Terus kenapa gue nggak ya gue hidup kayak robot, gue nggak bahagia, gue takut gue nggak bisa keluar negeri gitu karena hanya ada di satu hemisfer studio gitu yang dipisahkan oleh laut, dan di ujung laut itu ada tembok tembok studio. So ya miserable gitu, hidupnya itu miserable gitu. Gue nggak ngerti kenapa sekarang reality show itu apa namanya, lo kenapa sih pengen pengen di hadapan kamera gitu. Gue nggak ngerti. Itu kan jadi konsumsi publik, itu kan jadi konsumsi orang banyak ya, dan tentang keseharian lo gue nggak ngerti gitu. Kenapa lo mau seperti itu? Apa yang pengen, ide apa ya, insight apa ada yang isi kepala lo tuh apa gitu. Tuh pengen ngerti sama orang-orang yang mereka selalu pengen tampil di keseharian dan pengen ini vlog gue ini apa segala macam, gue jajan, gue hangout bareng teman dan lain sebagainya. Nggak ngerti kenapa seperti itu. Wow ya ngerti lah. Mungkin berhubungan dengan uang mungkin, tapi ya apakah sebegitu ininya gitu. Gue tuh nggak ngerti ya kenapa sekarang itu terbalik gitu. Dulu kita mengenal kasta memang berasal dari kebudayaan Hindu Buddha waktu itu, dan gue nggak ngomongin masalah kasta ini secara humanity gitu, maksudnya kasta ini lebih rendah dari enggak, ini pembagian job dan masalah respect sosial gitu, respect sosial gitu. Dulu seorang brahmana atau seorang yang berilmu, jadi menurut gue ya bener sih, orang tuh yang bisa dicari itu apa sih gitu, kekuasaan, uang, kemudian ilmu, kekuasaan, uang, ilmu, kemudian apalagi ya, kekuasaan, uang, ilmu, oke, itu aja sih strategi. Ya itulah, kekuasaan, uang, ilmu lah, kekuasaan, uang, ilmu, agama lah ya, oke, agama, and then apalagi ya itulah, itu kan sudah ada di pembagian strata, pembagian kasta ya, pembagian kasta Sudra, Waisya, kemudian ada Brahmana, ada Kesatria gitu. Dulu orang yang paling direspek ada seorang Brahmana, dimana seorang yang berilmu. Dulu agama dan ilmu itu jadi satu gitu. Seorang yang dianggap berilmu itu seorang yang sedang menuju ke Tuhan, anjing ya. Men, ini perspektif gue ya. Ini jangan dianggap sebagai teori yang mutlak atau apa gitu. Dulu seperti itu, bahwa orang yang paling direspek adalah orang yang berilmu gitu. Nah sekarang itu beda, orang yang direspek adalah orang yang punya duit gitu. Orang yang punya duit. Jadi kebalik tuh. Jadi apa namanya, dulu piramidanya di atas itu Brahmana, orang yang berilmu dan beragama itu paling tinggi. Sekarang itu paling tinggi respeknya ya. Gue nggak ngomongin masalah ini dibeda-bedain apa segala macam, nikah nggak boleh, gue nggak ngerti lah masalah itu. Cuman gue mau ngomongin bahwa pandangan sosial tentang ilmu dan agama itu zaman dulu seperti apa dan zaman sekarang seperti apa gitu. Di Indonesia sendiri gue nggak ngerti bahwa seorang saintis nggak pernah direspek sebegitu gede gitu. Sekarang ya, seorang saintis nggak pernah direspek sebegitu gede. Orang yang punya
uang lah yang sekarang inilah gitu, which mean ini peradabannya mundur gak sih? Gue tuh selalu mikir gitu, anjing, nih peradaban dulu itu sudah menata sedemikian rupa karena memang benar gitu, maksudnya pada akhirnya semua, katakanlah orang-orang yang, kenapa sih orang sekaya Bill Gates atau Warren Buffett atau segala macam itu berakhir di jadi seorang filantropis gitu, karena mereka merasa bahwa it's time to give back to the society, it's time to give back to the community, bahwa hey, gue kaya sampai apa sih gitu, sampai kapan, maksudnya dalam artian mau apa lagi yang gue pengenin gitu. Dengan ini pun ya udah gitu, mau sampai kayak apa sih gitu, mau sampai sandalnya dibuat dari emas kan enggak juga gitu. It's cukup tidur, makan, and then semuanya udah tercukupi, ya sudah gitu. Karena ada kesadaran situ, bahwa ada kesadaran untuk as a human, kalau yang ateis ya, dia kesadaran untuk beragama, bahwa ujung-ujungnya memang kemanusiaan dan ketuhanan sih, anjing. Ini gue tuh kayak kapan lakunya. Ya betul gitulah. Dan dulu itu mereka tahu bahwa gimana cara mencapai Tuhan atau gimana cara mencapai kemanusiaan yang lebih baik, itu ilmu yang dipakai gitu, ilmu yang dipakai gitu. It's not how you make money too much, but you don't know how to build your society or build the kemakmuran bagi banyak orang gitu, kalau lo nggak ada ilmu gitu. It's nonsense kalau banyak uang tapi lo nggak tahu ilmunya gitu. Dan maka mereka menempatkan ilmu dan agama itu sebagai pandangan sosial yang tinggi, respect yang paling tinggi di sosial. Sekarang tuh beda gitu. Gue nggak ngerti kenapa seperti ini, mundur sekali. Gue ngerasa mundur sih, peradaban tuh mundur. It's all about how we kapitalisme di satu sisi bagus, gue suka gitu, tapi kapitalisme yang berlebihan itu menurut gue nonsense juga gitu. Kenapa kita harus terlalu kapitalisme gitu? Karena ini ceramah yang gue dengar juga di TED, gue lupa namanya siapa, tapi dia seorang investor pertama dari gue lupa lah siapa namanya. Intinya dia ngomong bahwa kapitalisme udah kayak piramid gitu loh, udah kayak piramida yang bisa ngakses dari kekayaan dunia itu cuma 4-6% lah dari total populasi dunia gitu. Ini apakah enggak, ini mau sampai kapan gitu, ini mau sampai kapan? Ini akan ngehit kita juga sebagai seorang ultramilioner kalau ini terjadi dan gapnya terlalu tinggi seperti ini terus, karena terjadi inequivalency ekonomi kalau dia ngomong. Dan dia ngomong bahwa anjing, ini lucu juga ya sosial kita. Berapa banyak sih orang yang digaji tapi nggak bisa beli produk? Men, ini lucu banget. Lo ngomong masalah inilah, kayak buruh pabrik gitu. Dia bikin baju bagus, dia bikin baju garment gitu kan, untuk buruh pabrik garment dia bikin baju gitu. Menurut lu berapa orang sih yang jadi buruh pabrik itu yang bisa beli produk pabriknya sendiri gitu? Itu kalau nggak tahu lah, kalau di Indonesia mungkin masih ini ya, tapi kalau di luar itu gue juga yakin mereka tuh nggak bisa loh. Berapa banyak pegawai Starbucks ya yang mereka bisa hang out
di Starbucksnya sendiri gitu. Iya kan, dipikir-pikir juga secara humanity juga anjing ini. Wow, gue ngasilin produk, gue sebagai barista kopi, tapi gue kalau sebagai customer nih, gue gak bisa nih minum kopi harga 50.000 gitu. Iya kan, ini jadi concernnya sih siapa lupa gue itu gitu, bahwa gapnya semakin tinggi, gap ekonomi semakin tinggi. Gap ekonomi semakin tinggi tidak dibarengi dengan kecepatan teknologi itu lebih tinggi gitu. So what will happen with the people gitu? What will happen with the orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk adaptasi cepat dan mereka masih sangat butuh makan gitu. Anjing itu kan kasihan banget gitu, distopia sekali itu. Future kita akan jadi distopia sekali gitu. Orang-orang yang mereka masih butuh makan karena memang berkekurangan, tapi teknologi itu sudah sedemikian cepatnya melaju gitu. Wow gitu. Gue tuh gak bisa mikir apakah akan terjadi revolusi ketiga. Gue ngelantur men, gak ngerti. Gue ngelantur. Apa yang bisa diambil ya dari obrolan kita hari ini, gak tahu. Bahwa ya kita ngomong udah 31 menit. Ngomongin masalah songwriter yang menurun, gue ngomongin ya penurunan lah, decreasing, peradaban yang menurun, strata yang sudah kebalik-balik. Terus gue ngomongin masalah kapitalisme dan apa sih ya, gap ekonomi yang tinggi banget. Nggak ngerti lah. I hope you enjoy the content. Gue gak ngerti lu senengnya apa sih, relationship ya. Masih seputar itu ya, masih seputar lagunya Tulus yang lu jadi teman curhat dan jadi tukang sampah tapi akhirnya dia balik lagi sama mantan. Oke, tetap kalau lo mau ngirim pertanyaan di caraperdana@gmail.com cara.perdana@gmail.com, atau lo bisa, ini akan ada di YouTube gue, so subscribe, so listen. Gitu aja. Ciao.